Teknologi media audio atau radio diawali temuan ahli ilmu alam yang bernama James Maxwell di tahun 1865 yang menemukan rumus untuk mewujudkan gelombang elektromagnetis untuk gelombang radio dan televisi. Teori Maxwell terus dikembangkan ilmuwan lain hingga Guglielmo Marconi dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Penemuan Marconi dilanjutkan oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906 yang kemudian dijuluki The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang pesat, termasuk di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC, termasuk Indonesia. Teknologi radio di Indonesia dibawa oleh pemerintahan penjajahan Belanda. Bataviasche Radio Vereniging adalah radio swasta yang mulai bersiaran tanggal 16 Juni 1925. Ketika beralih ke masa penjajahan Jepang, hingga dihentikannya siaran radio Hoso Kanri Kyoku pada 19 Agustus 1945, menjadi awal terbentuknya Radio Republik Indonesia yang resmi mengudara pada 11 September 1945 pukul 17.00. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejak dari awal ditemukan teknologi radio yang terus berkembang di Indonesia, industri radio hiburan mengalami masa kejayaan di tahun 1980 hingga 1990-an. Saat itu teknologi yang digunakan masih analog. Kelemahan radio pada sistem analog adalah pengiriman suara kerap terhalang oleh bangunan dan kawasan perbukitan. Pada sistem radio analog juga kerap terjadi tumpang tindih frekuensi dan membuat komunikasi terganggu. Bersamaan dengan masuknya teknologi digital ke Indonesia, sejak sekitar tahun 2010, banyak radio yang beralih dari siaran analog menjadi siaran digital. Melalui siaran radio digital, kualitas suara yang dihasilkan lebih baik. Suara yang dihasilkan oleh radio digital lebih tahan dari gangguan atau noise dari gelombang radio lainnya, sehingga lebih jernih, tidak tumpang tindih, dan nyaman untuk berkomunikasi. Dari segi sinyal, sistem radio ini dinilai lebih stabil dengan kecepatan pengiriman yang sangat tinggi. Selain itu, dari segi infrastruktur dapat menghemat biaya, karena tidak memerlukan menara pemancar dan siaran radio bisa diakses di luar wilayah jangkauan, bahkan hingga ke luar negeri. Sistem digital juga menguntungkan pendengar karena tidak lagi memerlukan pesawat radio, namun cukup menggunakan smartphone untuk bisa mendengarkan siaran radio. Saat ini pengusaha radio siaran swasta nasional Indonesia atau PRSSNI sebagai wadah yang menaungi radio swasta berizin di Indonesia, anggotanya mencapai hampir 700 anggota di seluruh Indonesia. Teknologi media audiovisual. Televisi pertama kali didemonstrasikan di San Francisco, Amerika Serikat, tanggal 7 September 1927 oleh pilot Taylor Farnsworth yang waktu itu baru berumur 21 tahun. Tahun 1939, RCA, sebuah perusahaan yang mendominasi bisnis radio di Amerika, berinvestasi $50 juta untuk pembuatan perangkat televisi. Mereka berhasil menyiarkan pidato Presiden Roosevelt dan menjadikan Presiden Amerika Serikat ini sebagai presiden pertama yang tampil di televisi. Di Indonesia, Televisi Republik Indonesia atau TVRI milik pemerintah mengudara pertama kali pada 24 Agustus tahun 1962. Televisi Republik Indonesia dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia, Asian Games, dengan acara pertama adalah siaran langsung pembukaan Pesta Olahraga Asia tahun 1962 dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang tugas utamanya adalah mensosialisasikan program-program pemerintah.
Hingga pada akhirnya hadir stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, yang pertama kali mengudara tanggal 24 Agustus 1988. RCTI merupakan bisnis bersama antara PT Bimantara Citra yang dikelola oleh Bambang Triatmojo, salah seorang anak Presiden Soeharto yang berkuasa saat itu, dengan PT Raja Wali Wirabakti Utama milik pengusaha Peter Sonda. Awalnya siaran RCTI hanya bisa disaksikan dengan peralatan decoder. Baru pada tanggal 24 Agustus 1993, RCTI resmi mengudara secara nasional tanpa decoder. Setelah RCTI hadir TV swasta lainnya, salah satunya Televisi Pendidikan Indonesia TPI yang dikelola putri sulung Presiden Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana. Awalnya TVRI bersama TV swasta nasional lainnya menggunakan teknologi analog dalam bersiaran yang memerlukan banyak pemancar sebagai fasilitas penyebaran isi siaran. Seiring perkembangan teknologi digital yang merambah ke teknik siaran televisi, pemerintah mengultimatum seluruh stasiun televisi di Indonesia untuk meninggalkan teknologi analog dan menggunakan teknologi digital atau analog switch off mulai tanggal 2 November 2023. Pemerintah beralasan siaran digital diperlukan karena teknologi televisi analog yang digunakan stasiun televisi nasional memakan sumber daya yang relatif besar, yakni pada spektrum 700 MHz. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar lebih efisien dan kualitas gambarnya lebih bagus. Melalui teknologi digital juga dimungkinkan untuk memberikan izin baru bagi yang ingin berbisnis di industri televisi swasta nasional. Media online, tonggak awal kelahiran media dengan memanfaatkan internet, terjadi pada tahun 1990. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lain yang membentuk jaringan yang disebut World Wide Web atau disingkat dengan WWW. Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat pesat dikarenakan teknologi dan infrastruktur internet sudah menyebar dalam jumlah besar di masyarakat melalui telepon pintar dan komputer. Web adalah fasilitas multifungsi dengan dukungan internet yang mempunyai fungsi luas dan mudah diakses oleh seluruh orang di dunia yang sudah memiliki sambungan internet. Di Indonesia, internet mulai dikembangkan tahun 1990-an. Provider internet komersial pertama adalah Indonet di tahun 1994. Sementara media online pertama adalah Republika Online yang rilis perdana pada tanggal 17 Agustus 1995. Meski begitu, detik.com menjadi pelopor media online sesungguhnya, yakni cepat, tanpa dukungan media cetak, format berita running news, yakni belum lengkap unsur 5W1 hanya, dan dikemas secara serial. Berkat dukungan internet melalui media online, memungkinkan terjadinya komunikasi multi arah. Sementara sebelumnya pada media cetak, radio maupun televisi hanya terjadi komunikasi satu arah. Pembaca, pendengar, penonton adalah pihak yang pasif. Sementara media online, pembaca bisa ikut berkomentar mengenai isu yang dibahas. Perkembangan pekerjaan jurnalis di era digital. Masuknya era digital di ranah jurnalistik membawa sejumlah perubahan baru. Pola kerja di media disesuaikan dengan teknologi yang digunakan sesuai bentuk medianya. Terbuka peluang baru, yakni citizen journalism. Teknologi digital mensimplifikasi peralatan sehingga sangat memudahkan tugas jurnalistik. Smartphone misalnya, tidak lagi hanya alat telepon, tetapi layaknya komputer genggam yang terhubung dengan internet yang bisa mengirimkan informasi kapanpun untuk disusun oleh redaktur dan segera ditayangkan tanpa harus bertatap muka dengan atasannya di kantor. Jurnalis bisa mengirimkan hasil liputan untuk
disupervisi oleh atasan di kantor. Tidak hanya itu, foto ataupun video juga bisa langsung dikirimkan dengan hanya mengirimkan filenya saja. Dengan kemudahan ini, siapapun bisa berkontribusi pada informasi yang terjadi di berbagai daerah. Muncul kemudian aktivitas jurnalisme warga atau biasa disebut citizen journalism pada media televisi. Mereka adalah warga biasa yang tidak lagi hanya sebagai konsumen informasi, namun sekaligus menjadi sumber informasi dan penyaji informasi. Dikutip dari Kusumaningrat, jurnalis warga biasanya mengirimkan gambar atau informasi layaknya jurnalis di lapangan. Redaksi pemberitaan kemudian akan memverifikasi informasi dan berhati-hati mengelola informasi agar tidak terjebak pada informasi palsu atau hoax. Pelaku jurnalisme warga mendapat imbalan jika materi berhasil ditayangkan. Profesi jurnalis pun menjadi jurnalis multiplatform. Era digital memungkinkan perluasan industri media dengan memiliki tidak hanya satu platform media saja. Beberapa grup media televisi besar merambah ke penyiaran digital dengan membangun media-media online agar bisa memperkuat media terdahulu seperti televisi atau koran. Akibatnya, jurnalis yang tadinya hanya bekerja untuk televisi kini harus juga memahami proses kerja media online. Begitu juga sebaliknya, jurnalis media cetak di era multiplatform harus bisa melakukan tugas layaknya jurnalistik televisi atau radio atau sebaliknya. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan awareness dan sinergi di kalangan jurnalis. Dan sebagai konsekuensi logis, media-media yang tadinya hanya beroperasi sendiri-sendiri dengan hadirnya teknologi digital memungkinkan untuk melakukan konvergensi media atau beroperasi secara bersama, secara langsung. Nah, teman-teman semua, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu praktek jurnalistik sebetulnya sudah dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, yakni ketika Nabi Nuh menyampaikan informasi kepada kaumnya mengenai akan datangnya banjir. Hal itulah yang menjadi cikal bakal penyampaian informasi secara massal atau perkabaran. Hal yang sama juga dilakukan pada masa Fir'aun Amenhotep III di Mesir. Kemudian adanya sarana informasi akta diurna yang ditempel di dinding di zaman Romawi. Serta ada profesi penyanyi keliling yang sebenarnya adalah menyebarkan informasi. Maka dari sejarah jurnalistik zaman kuno dapat ditarik pola sebagai berikut. Ada sumber informasi utama, yakni pemerintah atau penguasa, ada jurnalis sebagai perantara dalam penyiaran yang mencari dan menyiarkan berita, ada alat penyiaran di masa awal berupa papan pengumuman, nyanyian, atau surat. Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia jurnalistik mengalami berbagai periode, mulai dari masa penjajahan Belanda dan Jepang yang mendorong para pemuda Indonesia untuk mengobarkan semangat perjuangan. Kemudian masuk masa kemerdekaan di bawah kekuasaan Soekarno dan masa Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Di masa mereka berkuasa dengan politik otoritarian, kondisi dunia jurnalistik di Indonesia hampir sama. Ditandai dengan kontrol yang ketat, bahkan banyak media yang dibredel dan tidak ada kemerdekaan pers. Hingga memasuki masa reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang bersifat demokratis dan menjamin kemerdekaan pers. Dan ketika muncul teknologi digital, dunia jurnalistik berubah secara signifikan. Dari mulai memproduksi hingga mengakses berita dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan langsung pada saat itu juga.
Pekerja jurnalistik dan wartawan juga memungkinkan dapat bekerja menjadi jurnalis televisi, radio, dan cetak serta online secara bersamaan. Tren media pun berubah. Dengan teknologi digital tidak ada lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan dapat bergabung dalam konvergensi media. Alhamdulillah, materi dasar-dasar jurnalistik pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti materi hari ini. Apabila ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Be a Pro with Communication.